Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di tangan saya ada Poco X3 Pro, HP dengan julukan The Beast di saat itu. Bahkan di saat itu, semua brand ketar-ketir dengan kehadirannya HP yang satu ini. Nah, sekarang di tahun 2022, gimana nasib HP ini? Mengingat HP ini hampir 1 tahun sejak perilisannya. Apakah HP ini masih worth it untuk dibeli? Atau HP ini udah nggak layak? So, mungkin video ini cocok banget nih untuk kalian yang pengen minang HP si sang The Beast ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi memang hal yang membuat geger dan ketar-ketir brand sebelah adalah harga dan performa yang diberikan bener-bener nggak ngotak si Poco saat itu. Harganya sendiri pertama rilis di Indonesia untuk varian 6/128 dibanderol dengan harga 3,5 jutaan. Dan varian tertingginya yaitu 8/256 dibanderol dengan harga 4 jutaan. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat di website resminya, HP ini udah mulai turun. Untuk varian 6/128 dibanderol dengan harga 3,3 jutaan. Dan varian 8/256 dibanderol dengan harga 3,8 jutaan. Turunnya sekitaran 200 ribuan ya guys ya dari harga pertama kali launching. Pertanyaannya, apakah recommended HP ini untuk dibeli dengan harga segitu dan spesifikasi yang diberikan untuk tahun 2022 ini? Kita bahas dari segi desain terlebih dahulu deh. Desain dari HP ini memang sangatlah tidak menarik kalau menurut saya pribadi. Karena desain dari HP ini sama seperti dengan seri NFC-nya. Hanya membedakan yaitu di bagian back covernya aja. Di sini ada dua tekstur. Yang pertama ada tekstur glossy dan ada tekstur doff ya guys ya, 50% 50%. Terus juga dari tulisan Poco di sini ada sedikit pelangi-pelanginya gitu dan tulisannya agak sedikit tebal. Jadi itu aja yang membedakan HP ini dengan seri NFC-nya. Semuanya sama dari bentuk kameranya di sini sama persis dengan seri NFC-nya. Bobot dari HP ini juga nggak ringan ya guys ya, yaitu di kisaran 215 gram. Dan saat digenggam di sini kerasa bulky banget HP ini. Jadi bagi kalian yang tipikalnya seperti saya yaitu mencari HP dengan desain estetik, saya kurang rekomendasiin HP ini ke kalian. Walaupun memang ya kalau misalnya kita pakein Garskin, HP ini terlihat berbeda. Tapi mengingat biayanya yang nggak ramah di kantong. Jadi kalau pakai Garskin pun juga ya paling bedanya cuma dikit aja sih. Memang sih ya, semuanya itu bisa kita maklumin. Desain berat banyak banget faktornya dari HP ini. Mulai menghindari panas yang berlebih karena HP ini menggunakan liquid cooling 1.0 plus, yang versi plusnya ya, yang membuat suhu HP akan terjaga lebih aman walaupun bermain game selama berjam-jam. Dan juga kapasitas baterainya yang cukup badak. Nantinya kita akan bahas SOT dari HP ini. Tapi ada bagian yang bener-bener saya nggak suka dari Poco X3 Pro ini, yaitu bagian belakangnya ini terasa kopong saat dipegang. Jadi kalau misalnya kita dengarkan musik dengan volume di atas 60%, otomatis akan terasa getar. Hal ini sama seperti kasusnya di Poco X3 NFC guys ya. Lalu dari segi layar, HP ini cukup oke lah untuk HP di tahun 2022. Layarnya sendiri memiliki ukuran layar yang pas yaitu 6,67 inch menggunakan panel IPS LCD beresolusi 1920x1080 pixel alias Full HD+, dengan dukungan refresh tinggi yaitu 120 Hz plus support konten SDR10. Di atas kertas, layar dari Poco X3 Pro ini bisa dibilang udah cukup banget untuk HP di tahun 2022. Buat dipakai kebutuhan seperti nonton film, HP ini udah cukup mumpuni banget. Apalagi HP ini sudah support konten SDR10. Yang membuat pengalaman saat menonton makin tambah nikmat. Frame rate-nya pun juga udah cukup tinggi yaitu 120 Hz. Jadi saat scrolling gambar ataupun konten sangatlah smooth banget. Tapi konsekuensinya baterainya akan lebih boros ya ketika kita menggunakan refresh rate 120 Hz di HP ini. Apalagi proteksinya udah pakai Corning Gorilla Glass 5, jadi kalian gak usah khawatir soal durability dari HP ini. Udah kuat banget lah. Sejauh ini saya pakai aman sih ya untuk masalah layarnya. Walaupun di MIUI sebelumnya itu ada isu Ghost Touch, namun setelah diupdate layar dari HP ini udah jauh lebih baik lah dan gak ada isu seperti Ghost Touch ataupun Delay Touch. Saya nggak ngalamin hal tersebut ya HP ini setelah update. Lalu dari segi jeroan alias mesin, HP ini menggunakan SoC yang powerful untuk di tahun 2021 dan 2022 mungkin ya guys ya, karena dia pakai SoC Naga 860 dengan pabrikasi 7 nanometer, yang dimana Naga 860 kalian gak usah ragukan lagi SoC ini adalah
SoC flagship tapi tertanam di HP kelas 3 jutaan. Untuk skor tentunya sendiri, HP ini mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu di atas 500 ribuan. Lalu pas saya cek menggunakan aplikasi CPDT Benchmark, HP ini juga mendapatkan angka yang cukup oke berkat versi UVS-nya yang digunakan yaitu UVS 3.1. Overall dari segi benchmark, HP ini udah cukup oke banget lah guys ya. Oh ya, by the way, untuk versi MIUI-nya sekarang di posisi MIUI 12.5.5 ya guys ya. Dan ini baru aja upgrade. Jadi nantinya bakalan saya bahas mungkin ya guys ya untuk versi yang satu ini. Tapi nggak di video sekarang karena saya harus nge-explore lebih dalam HP ini. Lalu bagaimana dari segi gamingnya? Buat diajak nge-game, HP ini masih buas banget. Sesuai dengan tagline-nya yaitu The Beast. Main game Genshin Impact dengan settingan rata kanan, HP ini mendapatkan FPS di kisaran 40 sampai 50-an FPS. Tapi kalau misalkan selama 10 menit bermain, FPS-nya akan terjadi frame drop hingga 35 sampai 49-an FPS. Jadi saran saya kalau misalkan kalian ngejar FPS yang stabil, mendingan di settingan normal ya guys ya, atau enggak di lowest 60 FPS. Biar mendapatkan FPS yang stabil di 60 FPS. Nggak terlalu drop-drop banget misalkan di settingan seperti itu. Buat main game PUBG New State, HP ini bisa mentok di settingan rata kanan, dan hasil dengan settingan rata kanan FPS yang didapat cukup stabil yaitu di kisaran 50 sampai 60 FPS, dan ini nggak ada frame drop sama sekali di Poco X3 Pro guys ya. Jadi saya sangat salut dengan HP ini buat main game PUBG New State udah bisa ngelibas dengan cukup baik. Apalagi giroskopnya lancar jaya, jadi kalian gak usah khawatir buat kalian player PUBG Mobile yang sering pakai giroskop di HP. HP ini udah recommended banget. Lalu untuk suhunya, HP ini bisa dibilang nggak panas ya guys ya. Ya mungkin ini dibantu dengan cooling sistemnya yang dimiliki dari HP ini. Buat main game Genshin Impact selama 30 menitan dengan settingan normal, temperatur dari HP ini masih stabil yaitu di kisaran 41 sampai 43 derajat Celcius. Itu selama 30 menit buat main game Genshin Impact ya guys ya. Dengan suhu ruangan ber-AC dan juga menggunakan WiFi only. Brightness juga kita atur ke 60%. Lalu dari segi baterai, HP ini memiliki kapasitas yang cukup besar di tahun 2022 ini, yaitu 5160 mAh. SoC-nya sendiri buat main game Genshin Impact selama 30 menit dengan settingan normal 60 fps, baterainya itu berkurang sekitaran 12%. Buat main sosmed selama 1 jam dengan refresh rate 120 Hz, di sini berkurang sekitaran 10%-an. Dan buat nonton film dengan resolusi Full HD Plus dengan konten SDR selama 2 jam, di sini berkurang sekitaran 14%-an. Kalau misalkan kalian ngerasa boros dari HP ini, tenang aja, fast charging 33 watt hadir di HP ini, yang dimana pengisian 100% itu cuma memakan waktu sekitaran 1 jam 5 menitan aja. Itu sangat kencang kalau menurut saya. Lalu dari sektor kamera, HP ini memiliki setup quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, 2 megapiksel untuk lensa depth sensor, dan 20 megapiksel untuk lensa selfie. Untuk hasil fotonya memang menurut saya biasa aja, walaupun dia pakai SoC Naga 860, tapi hasilnya nggak wow banget ya guys ya. Dynamic range-nya cukup pas, warnanya juga nggak terlalu over, saturasinya juga udah cukup banget lah. Tapi kalau misalnya kalian kurang, kalian tenang aja, kalian bisa install aplikasi Gcam di HP ini. Untuk linknya ada di deskripsi. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman dari Poco X3 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini, mungkin kalian bisa nilai sendiri aja guys ya. Bagus atau enggaknya, harusnya bagus ya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari Poco X3 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Ya kalau misalkan kita lihat hasilnya di sini stabil, tapi di sini terlalu ngezoom banget ya guys ya. Kesimpulannya, walaupun HP ini udah hampir 1 tahun sejak perilisannya, tapi menurut saya HP ini masih worth it banget untuk di tahun 2022, 2023, bahkan 2024 nantinya. Ya HP ini buat dipakai jangka panjang worth it banget lah, apalagi mengingat harganya cuma 3,3 jutaan aja untuk varian yang 6/128. Dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan Snapdragon series, apalagi Snapdragonnya ini yang bener-bener buas. Jadi menurut saya Poco nggak salah memberi tagline The Beast di HP ini, karena HP ini bener-bener the beast banget untuk sekelas harga 3 jutaan. Ya performanya bener-bener nggak main banget sih Poco X3 Pro ini. Paling yang kurang dari desainnya aja sih HP ini. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah untuk kalian user Poco X3 Pro dan masih pakai sampai saat ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar juga guys ya, karena saya pengen tahu. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Sarapin Tekno jika teman-teman penanya ataupun pengen DM kita. Jangan lupa juga subscribe channel Sarapin Tekno Shorts, karena video shorts akan diupload di channel tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Poco. Tahun ini ada kejutan apaan ya?
Selalu nggak salah emang Poco kalau memberikan spek ya. Salut.